Kenapa tiba-tiba ribut lagi? Halo pemirsa Brownies di rumah, ketemu lagi sama Ayu. Di sini Ayu mau cerita sedikit nih. Tapi kali ini bukan gosip artis ya, heh. Ini soal tetangga kita, Thailand dan Kamboja, yang kabarnya lagi panas-panasan di perbatasan. Jadi gini, baru-baru ini, tepatnya akhir Mei 2025 kemarin, ada kabar duka. Terjadi bentrokan senjata antara tentara mereka di sebuah area yang mereka sebut segitiga Zamrud, atau bahasa kerennya Emerald Triangle. Aduh, sedih banget ya, sampai ada satu tentara dari Kamboja yang meninggal dunia. Dari situ, suasana langsung jadi tegang kayak nonton film action deh. Setelah insiden itu, kedua negara langsung siaga satu, pemirsa. Mereka sama-sama kirim lebih banyak pasukan ke perbatasan, jadi suasananya makin mencekam. Bisa bayangin nggak sih, yang tadinya mungkin cuma patroli biasa, sekarang jadi penuh tentara bersenjata lengkap. Pokoknya, situasi jadi nggak enak banget. Ini bukan lagi soal senggol bacok biasa, tapi udah menyangkut keamanan negara. Makanya, semua orang jadi khawatir, takut kalau bentrokannya makin besar dan meluas kemana-mana. Semoga jangan sampai kejadian ya. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih pemicunya kok bisa sampai tembak-tembakan gitu? Nah, sebelum bentrokan besar itu, ternyata udah ada percikan-percikan api kecil pemirsa. Katanya nih, pada awal Mei, ada sebuah pavilion atau pendopo kecil di area sengketa itu yang tiba-tiba terbakar. Terus, ada juga laporan kalau pasukan Kamboja kelihatan lagi gali-gali parit di dekat situ. Nah, hal-hal kayak gini tuh sensitif banget. Pihak Thailand jadi curiga, Kamboja juga merasa wilayahnya diusik. Jadi kayak saling tuding, saling curiga, sampai akhirnya puncaknya ya bentrokan senjata itu tadi. Sebagai respons dari ketegangan ini, pemerintah Thailand langsung ambil langkah tegas. Pada akhir Juni 2025, mereka memutuskan untuk menutup semua pintu perbatasan resmi dengan Kamboja. Wah, kebayangkan dampaknya, orang jadi nggak bisa lalu lalang, barang dagangan juga jadi macet. Kamboja juga nggak mau kalah, mereka melakukan hal yang sama. Jadi perbatasan yang tadinya ramai buat perdagangan dan tempat orang cari nafkah, sekarang jadi sepi dan dijaga ketat sama militer. Duh, jadi ikutan pusing kan mikirin nasib warga di sana. Akar masalah yang bikin pusing. Sekarang kita mundur sedikit ya, pemirsa. Kita coba ke poin. Sebenarnya apa sih akar masalahnya? Kenapa mereka bisa berantem terus soal perbatasan? Ternyata ini masalah warisan dari zaman Baheula, zaman penjajahan dulu. Jadi perbatasan darat antara Thailand dan Kamboja itu panjang banget, sekitar 817 km. Dan sampai sekarang belum semuanya ditandai dengan jelas. Masih banyak area abu-abu yang belum disepakati bersama. Ibaratnya kayak kamu beli tanah tapi patoknya belum jelas, pasti jadi rebutan sama tetangga kan? Nah, ini levelnya negara, jadi lebih ribet lagi. Nah, biang kerok utamanya itu ada di peta pemirsa. Jadi, Kamboja itu berpegang teguh sama peta yang dibuat oleh Prancis waktu zaman perjanjian Franco-Siam tahun 1907. Peta ini skalanya 1:200.000. Sementara itu, Thailand punya peta versi mereka sendiri yang dibuat oleh militer mereka, dengan skala yang lebih detail, yaitu 1:50.000. Perbedaan peta inilah yang jadi sumber sengketa utama. Kamboja bilang, batasnya di sini menurut peta Prancis. Terus Thailand jawab, kata siapa? Menurut peta kami, batasnya di sebelah sana. Gitu terus, nggak ada habisnya. Pusing kan? Karena petanya beda, ada beberapa area yang jadi rebutan panas. Yang paling sering jadi berita itu adalah area di sekitar kuil-kuil kuno, seperti kuil Tamonen Tom, Tamonen Touch, dan Takrabe. Buat mereka, kuil-kuil ini bukan cuma tumpukan batu tua loh. Ini adalah simbol kebanggaan nasional, warisan sejarah, dan identitas bangsa mereka. Jadi kalau ada tentara dari negara sebelah masuk ke area kuil yang mereka klaim, wah, itu bisa dianggap sebagai penghinaan besar. Makanya, area sekitar kuil ini sensitif banget dan sering jadi lokasi ketegangan. Selain soal kuil, ada juga area segitiga Zamrud atau Chongbok Mombay yang diperebutkan. Kenapa disebut segitiga Zamrud? Katanya sih karena daerahnya subur dan strategis banget. Jadi ini bukan cuma soal harga diri dan sejarah, tapi juga ada kepentingan sumber daya alam dan ekonomi di baliknya. Siapapun yang menguasai wilayah ini, dia dapat keuntungan lebih. Jadi, wajar kalau kedua negara sama-sama ngotot nggak mau ngalah. Ini masalah yang kompleks banget. Pemirsa, campuran antara sejarah, kebanggaan, dan juga kepentingan ekonomi. Nah, pemirsa,
Masalah perbatasan ini jadi makin ruwet karena dicampur-campur sama urusan politik dalam negeri masing-masing negara. Tahu sendiri kan, kalau udah masuk ranah politik, semua bisa jadi komoditas. Para politisi di Thailand dan Kamboja kadang-kadang suka pakai isu perbatasan ini buat naikin popularitas mereka. Caranya? Ya dengan membangkitkan semangat nasionalisme. Mereka bakal pidato berapi-api, bilang kita tidak akan menyerahkan sejengkal pun tanah air kita, supaya rakyat jadi simpati dan mendukung mereka. Padahal, kadang itu cuma buat pengalihan isu dari masalah ekonomi atau masalah lain di dalam negeri. Di Thailand, situasinya lagi rumit banget. Kaum ultranasionalis di sana sering banget pakai isu sengketa perbatasan ini untuk menyerang lawan politik mereka, terutama keluarga Shinawatra. Kebetulan, Perdana Menteri Thailand sekarang, Paetongtarn Shinawatra, lagi kena masalah. Awal Juli 2025 kemarin, jabatannya diskors sama Mahkamah Konstitusi. Gara-garanya, ada rekaman teleponnya dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen yang bocor ke publik. Dalam rekaman itu, dia kedengeran kayak lagi ngeritik militernya sendiri. Wah, langsung jadi bahan serangan deh, dianggap nggak nasionalis dan pro-Kamboja. Di sisi Kamboja, ceritanya juga nggak jauh beda. Meskipun sekarang Perdana Menterinya adalah Hun Manet, ayahnya, Hun Sen yang sekarang jadi Presiden Senat, masih punya pengaruh yang sangat kuat. Mereka berdua juga sering menggunakan retorika nasionalisme yang kuat terkait isu perbatasan ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat basis dukungan mereka di dalam negeri, dan menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka adalah pemimpin yang tegas dan berani melawan Thailand. Jadi isu ini jadi semacam panggung buat nunjukin siapa yang paling cinta negara. Akibat politik dalam negeri yang gak stabil, terutama di Thailand, proses negosiasi jadi makin susah. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, bahkan sempat bilang kalau dia bingung mau ngobrol sama siapa di Thailand, karena nggak jelas siapa yang pegang kendali sebenarnya. Dia bilang lagi, nunggu orang yang punya kuasa nyata untuk diajak berunding. Ini menunjukkan betapa krisis politik di satu negara bisa berdampak langsung ke hubungan dengan negara tetangga. Jadi, selama politik di dalam negeri masing-masing masih panas, kayaknya susah banget buat nemuin solusi damai buat masalah perbatasan ini. Sekarang, kita ngomongin dampaknya. Pemirsa, aduh, ini bagian yang paling bikin sedih. Kalau para pemimpin dan tentara lagi tegang-tegangan, yang jadi korban pertama itu ya rakyat biasa, terutama yang tinggal di sekitar perbatasan. Bayangin deh, hidup mereka yang tadinya tenang, tiba-tiba jadi penuh ketakutan. Mereka khawatir kalau sewaktu-waktu bisa terjadi perang beneran. Anak-anak jadi nggak bisa sekolah dengan tenang, orang dewasa jadi susah cari makan. Kehidupan sehari-hari mereka jadi kacau balau gara-gara konflik ini. Penutupan perbatasan itu dampaknya gede banget buat ekonomi loh. Perdagangan antara Thailand dan Kamboja itu nilainya triliunan rupiah. Banyak banget barang-barang, mulai dari hasil tani sampai barang elektronik yang lalu lalang setiap hari lewat perbatasan itu. Kalau ditutup, ya semuanya mandek. Para pedagang kecil yang hidupnya bergantung dari jualan di perbatasan langsung kehilangan pendapatan. Truk-truk pengangkut barang jadi antre panjang dan nggak bisa lewat. Ekonomi dua negara jadi sama-sama rugi. Tapi yang paling merasakannya para pelaku usaha kecil. Selain pedagang, ada juga nasib para pekerja migran dari Kamboja. Ada ratusan ribu bahkan mungkin sampai 1 juta orang Kamboja yang kerja di Thailand. Mereka kerja di berbagai sektor mulai dari konstruksi, pertanian, sampai jadi asisten rumah tangga. Mereka ini adalah pahlawan devisa buat negaranya. Dengan ditutupnya perbatasan dan hubungan yang memanas, nasib mereka jadi nggak menentu. Mereka jadi susah buat pulang kampung atau kembali bekerja. Belum lagi kalau ada sentimen negatif terhadap mereka di tempat kerja. Kasihan banget kan? Jadi, kesimpulannya, konflik ini dampaknya luas banget pemirsa. Bukan cuma soal hubungan diplomatik yang memburuk atau pamer kekuatan militer. Tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Perut rakyat, keamanan warga, dan masa depan anak-anak di perbatasan jadi taruhannya. Kita semua cuma bisa berharap semoga para pemimpin di kedua negara bisa menahan diri, duduk bareng, dan cari solusi damai. Karena dalam setiap konflik, nggak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah penderitaan bagi rakyat kecil. Semoga cepat damai ya, Thailand dan Kamboja.